Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto. Seperti biasa di pagi ini kita coba untuk mengupas kembali masalah seputar yang kita memang akan terus pantau adalah masalah pupuk papa. Walaupun memang sebagian masyarakat sudah melupakan masalah pupuk papa, tetapi memang kalau kita lihat latar belakang daripada munculnya pupuk papa itu ada dimunculkan oleh Mas Suryo, ya, Mas Roy Suryo, yang disebut sebagai ahli telematika. Di sana dia membeberkan masalah isi-isi daripada poin-poin yang ada di pupuk papa tersebut, bahwa semuanya adalah kebencian-kebencian kepada Bapak Prabowo Subianto. Kemudian juga diulas di sana masalah-masalah hal yang berkaitan dengan masalah porno, kemudian masalah kebiasaan-kebiasaan sampai ke arah-arah psikopat dan lain sebagainya. Rosuryo adalah dia dikenal katanya sebagai ahli telematika. Walaupun sebagian masyarakat, sebagian orang juga mengatakan sebenarnya bukan ahli telematika, dia itu adalah sekolahnya bukan khusus di IT, katanya seperti itu, tapi di komunikasi dan itunya di kesehatan. Jadi tidak ada hubungannya dengan telematika. Ya, nanti silahkan saja itu Mas Suro yang akan mengklarifikasinya, ya, karena ini kan ada sebagian masyarakat yang mengatakan demikian. Kembali lagi, kenapa dia malah sekarang merambah kepada masalah membicarakan masalah yang berkaitan dengan masalah psikologi, ya, masalah psikopat, masalah pornografi dan lain sebagainya, ya, menyampaikan demikian. Oh, ternyata Mas Roy Suryo ini mengadopsi atau mendapatkan info-info, yaitu dari siapa? Dari Dr. Tifa, ya. Nah, Dr. Tifa itu siapa? Dialah seorang dokter yang memang terjun secara tidak langsung ke politik, secara tidak langsung, karena Dr. Tifa ini ternyata termasuk orang yang kontra terhadap Bapak Jokowi dan juga kontra terhadap Mas Gibran, karena dia juga lah Dr. Tifa yang membeberkan masalah pupuk papa itu yang disinyalir adalah milik akunnya Mas Gibran, wakil presiden kita sekarang. Walaupun itu disampaikan sebelum Mas Gibran menjadi wakil presiden, tapi itu dibeberkan dari pupuk papa itu dan diyakinkan bahwa itu adalah Mas Gibran. Malah Mas Roy Suryo itu mengatakan 99,9%. Kalau kita lihat latar belakang Dr. Tifa, dia itu ada temannya Mas Anies Baswedan, di mana Mas Anies Baswedan adalah yang kemarin kalah dalam persaingan Pilpres melawan Bapak Prabowo, dan bisa diduga juga bahwa Dr. Tifa ini adalah tim sukses daripada Mas Anies. Dia teman daripada teman dengan Mas Anies itu dari SD. Katanya ada persaingan ranking kelas, ya, di sekolah dari mulai SD kemudian SMP dan SMA. Nah, dia ada teman baiknya dengan Mas Anies, ya. Nah, kalau kita lihat paparan-paparan yang disampaikan oleh Dr. Tifa, baik itu juga Mas Suryo, Roy Suryo, seperti ada hal-hal yang apakah ini sebuah kebencian, ketidaksukaan terhadap Mas Gibran, ataukah kekhawatiran terhadap Mas Gibran, sehingga terus dikulik-kulik masalah pupuk papa ini oleh yang namanya Dr. Tifa ini. Seperti apa? Coba kita ikuti, ya. Ya, ini saya buat sebuah analisisnya, ya, untuk contoh. Jadi terus pas nyampe di puncak dia mengibarkan bendera merah putih. Nah, ini saja sudah menunjukkan inkoherensi, flight of idea yang sangat khas pada penderita schizophrenia. Kemudian dia berteriak, titik kembalilah ke pelukanku, itu flight of idea lagi. Jadi dia membayangkan, karena dari konsistensi cuitan-cuitan dia sangat menghina Pak Prabowo ini sebagai seorang duda, cerai, ya, itu dia terobsesi dengan hal tersebut. Bagi dia, posisi Pak Prabowo duda dan cerai itu ada sesuatu yang hina. Karena itu dia terus-menerus secara konsisten dia tampilkan itu dalam cuitan-cuitannya. Padahal itu adalah sebuah penderitaan.
adalah sebuah misteri gitu ya. Bagi orang yang normal, kalau kita melihat ada sebuah kasus perceraian, kemudian seseorang yang tidak memiliki pasangan, itu sesuatu misteri, menderita. Tapi bagi Fufu Fafa yang memang terindikasi abnormalitas kejiwaannya, itu dianggap itu sebagai sesuatu yang lucu, layak untuk dihina dan sebagainya. Dan terus habis itu dia menggelinding ke bawah seperti sekamandang. Jadi dia menganggap sosok yang bernama Prabowo ini seperti binatang yang dari gunung dia menggelinding seperti landak. Pas sampai di bawah, dia langsung membeli jagung bakar. Flight of idea lagi. Ketika dia sedang membayangkan gunung, dia membayangkan Prabowo menggelinding dengan lucu, lalu kemudian dia langsung flight of idea, ingat bahwa di puncak itu ada orang jualan jagung bakar. Jadi dari Semeru dia ke puncak, seperti itu ya. Nah ini banyak sekali apa simptom-simptom schizophrenia itu muncul. Satu lagi yang saya temukan, ini menarik sekali. Dari cuitan dia yang dia lakukan 19 Juni 2014 pukul 22.21. Pada saat kita mau berangkat tidur dia mah aktif ya. Nah, dia menuliskannya begini. Garuda merah adalah burung yang sedang mengalami menstruasi. Dari kalimat ini saja sudah aneh ya. Garuda merah itu berarti dia sedang mengimajinasikan logo dari suatu partai tertentu. Garuda merah ya. Burung yang sedang menstruasi, kok bisa menstruasi? Flight of idea-nya dia itu mendisosiasikan merah dengan menstruasi. Kan ini aneh ya. Garuda merah, burung sedang menstruasi. Segera beli pembalut biar nggak bocor. Kita mengasosiasikan bahwa seseorang yang pada waktu tahun 2014 itu sering sekali menyebutkan bocor adalah Pak Prabowo pada saat kampanye pada waktu itu ya. Jadi dia membuat itu sebagai sebuah fantasi yang deduktif sifatnya, bersifat paham sifatnya ya. Tapi kalau beli pembalut jangan di malam hari, nah ntar bisa diculik kampret. Nah kita kan ingat ya waktu itu ya, kampret kadrun dan sebagainya kan. Terus yang lucu, oh nasibku, saya tidak tahu apa itu TPID. Tiba-tiba di TPID, coba tanya atasan saya, ya kan? Langsung di kalimat berikutnya, kuda-kudaku yang lucu, oh Fadlizonku yang makin bulat. Nah tiba-tiba dia ingat sama Pak Fadlizon. Terus kalimat berikutnya lagi, buku adalah jendela dunia, tabloid obor rakyat adalah apa ya? Nah bingung dia. Nah terus saya tiba-tiba lagi di dalam kalimat berikutnya, saya pengen belusukan ke pasar, tapi kuda saya nggak boleh ikut. Tiba-tiba dari buku, dari Fadlizon yang bulat, tiba-tiba buku, belusukan ke pasar, tapi kuda saya nggak boleh ikut. Dia mengasosiasikan lagi dengan Prabowo yang menyukai kuda, ya kan? Kalau kita lihat kosakata yang disampaikan oleh Dr. Tifa, dia membuka, dia menguliti daripada Pupu Papa, isi daripada Pupu Papa tersebut. Yang diyakini oleh mereka bahwa itu adalah Gibran, akunnya Gibran. Yang sampai sekarang belum ada kepastian akun siapa ini. Tetapi kalau kita lihat gaya bicara yang disampaikan, membicarakan masalah Fadlizon, masalah Garuda merah, ada kata bocor, ada kata-kata yang lain lagi. Apakah, coba kita bertanya gini, apakah mungkin terfikir di pikiran Gibran untuk hal-hal yang sampai detail demikian? Itu kan kalau kita lihat gaya bahasanya, itu gaya bahasa politik, gaya bahasa sindiran, ya itu gaya bahasa sindiran, gaya bahasa politik itu. Ya, ada kata-kata bocor-bocor, kata yang bocor-bocor itu adalah yang sering disampaikan oleh Bapak Prabowo. Artinya memang di Pupu Papa itu isinya adalah kebencian terhadap Bapak Prabowo. Ya, apakah sedemikian kebencian Mas Gibran terhadap Bapak Prabowo waktu zaman dahulu? Apakah punya gaya bahasa demikian Mas Gibran? Gaya bahasa sindir-menyindir, gaya bahasa politik. Kan ini gaya bahasa politik. Coba kata-katanya didengarkan, susunan kata-katanya. Kita akan teringat oleh sebuah orang yang, ini kan kata-katanya, kalau kita gini ya, dari sebuah kata-kata, per kata-kata, kita akan bisa menebak, oh ini yang bicaranya adalah si itu. Kita sering melihat kan gitu ya. Kalau kita baca WhatsApp, kita lihat dari gaya bahasa kata-katanya. Oh ini gaya bahasa kata-kata ini adalah pasti dari dia. Kan ada ciri khas. Semacam ciri khas itu kan. Ya, gaya bahasanya.
Nah, coba perhatikan kata-kata demi kata-kata yang disampaikan oleh Dr. Tipa. Kira-kira ini kata-kata siapa? Yang sampai mengetahui sampai ke dalam-dalamnya. Ini kalau kita lihat, ini gaya bahasa politik loh. Dan orang yang ngerti politik ini. Ya, yang mengerti, coba lihat aja kata-kata susunannya. Bentuknya tidak gamblang, tetapi penuh misteri kata-katanya. Ya, sehingga mengandung arti di situ. Terselubung tapi mengandung arti kata-katanya. Siapa yang suka berkata demikian? Coba kita pelajari itu. Apakah mungkin Mas Gibran? Ya, ya ini Dokter Tifa. Kalau kita lihat Dokter Tifa, ya sekali lagi bahwa ini kumpulan-kumpulan orang-orang di sana, ada Mas Roy Suryo, ada Dokter Tifa, ada siapa siapa namanya, Pak Harun ya kalau salah, dan ada lagi beberapa orang di belakangnya yang memang ini betul-betul anti atau kontra terhadap Mas Gibran. Memang mereka tidak anti terhadap Bapak Prabowo, tetapi seolah-olah anti terhadap Gibran, ya, dan yang menguliti masalah apa namanya, Pupu Fafa. Padahal Pupu Fafa sendiri sebenarnya begini, apa namanya, kenapa mesti dibahas Pupu Fafanya? Coba isi dari kenapa mesti dibahas itu? Kalau misalkan di situ ada kebencian terhadap Bapak Prabowo, sekarang yang penting Bapak Prabowo-nya ada nggak kebencian? Atau misalkan ada nggak Bapak Prabowo melaporkan balik? Nggak ada, karena tidak, sampai sekarang kan tidak jelas. Mas Roy Suryo mengatakan bahwa ini harus segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Yang namanya pemanggilan itu kan ada namanya fitnah, ada namanya tuduhan, dan itu ada legal standingnya, di mana legal standingnya adalah orang yang dituduhkan, orang yang dikorbankan, itulah yang melaporkan. Sekarang yang dikorbankannya Bapak Prabowo, tapi Bapak Prabowo kan tidak wajib untuk menjawab juga, tidak wajib untuk melaporkan juga. Karena buat Bapak Prabowo ya nggak ada apa-apanya masalah Pupu Papa gitu. Yang penting sekarang ada menjalankan tugas buat Bapak Prabowo. Ya, masih banyak tugas Bapak Prabowo daripada ngurusin masalah Pupu Papa. Tapi mengapa Mas Roy Suryo dan Dr. Tipa begitu intent untuk terus membicarakan masalah Pupu Papa ini? Justru kita bertanya di balik ini, ada apa di balik ini semua? Anda yang akan bisa menjawab. Assalamualaikum.